Halo Mang Hafi, Marvio di sini. Jadi kali ini saya mau berbagi terkait ulasan hasil debat publik calon bupati dan wakil bupati di Kepulauan Sangihe yang sudah terlaksana semalam, khususnya di part digitalisasi untuk pelayanan publik. Nah, bagi saya ini penting untuk dibahas karena semalam menurut saya secara teknis itu belum benar-benar dikupas oleh keempat paslon. Maka dari itu saya mau berbagi sedikit terkait apa yang saya tahu tentunya. Nah, berbicara tentang digitalisasi pelayanan publik itu, tentu sebenarnya di Kepulauan Sangihe ini sangat terhalang dengan akses jaringan internet itu sendiri. Karena tidak semua desa di daerah kita itu memiliki jaringan internet atau terkoneksi. Misalnya di kampung kami sendiri di Pintareng itu masih blank spot sampai sekarang. Jadi untuk mewujudkan pelayanan publik dalam bentuk digital rasanya sangat sulit. Nah, maka dari itu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat di lapangan, masyarakat akar rumput saat ini adalah solusi konkret. Apa yang mau dilakukan? Bukan saya akan A, B, C, D, dan seterusnya. Misalnya, sesederhana di setiap kantor desa, kantor Kapita Laung disediakan akses internet. Lewat apa? Bisa jadi pakai orbit, kemudian ditambah antena, sehingga bisa dapat jaringan. Lah, emang bisa? Bisa sekali. Di rumah kami pakai itu. Sehingga bisa terhubung, terkoneksi dengan dunia luar, bahkan bisa dipakai buat live streaming begitu. Nah, harusnya di desa juga bisa. Terus kalau ada budget lebih, tentunya punya ya, melalui anggaran dana desa, ya silakan dianggarkan untuk Starlink. Bayarnya cuma 750.000 sebulan. Nah, sangat bisa dan masuk akal untuk dibayar oleh desa. Nah, ini dulu yang paling penting adalah akses layanan internet di kantor desa itu sendiri. Kemudian dibikin jadi dua koneksi jaringannya. Satu khusus untuk orang-orang kantor, staf yang ada di kantor, perangkat kantor. Kedua, dibuka untuk publik dalam artian free access. Biar anak-anak di desa juga punya kesempatan yang sama mengakses materi. Karena kasihan, orang-orang di desa kita itu bukannya tanda petik tertinggal atau goblok, tapi memang karena kita nggak punya akses untuk mencari apa ya, informasi begitu, apalagi di daerah yang nggak ada jaringan sama sekali. Nah, sehingga ketika ini disediakan, akses ini ada, anak-anak di desa kita punya kesempatan untuk juga peluang yang sama seperti teman-teman yang ada di kabupaten yang punya akses jaringan yang bagus terkait materi, terkait info beasiswa, sehingga menolong mereka juga untuk menambah skill, wawasan, pengetahuan selama ada di desa, biar selalu terupdate dan tidak tertinggal. Nah, ini poinnya. Kemudian perlu adanya server interkoneksi yang terhubung ke Dinkes, kemudian Dinsos atau Dukcapil begitu. Sehingga pengurusan terkait berkas administrasi ini bisa langsung diselesaikan di tingkatan desa begitu. Nah, terus siapa yang nanti ngelola? Tenang Bapak Ibu. Di desa itu saya sangat yakin setelah saya keliling begitu 1 sampai 5 orang bahkan pasti ada sumber daya yang mumpuni untuk mengelola ini. Maka dari itu peran anak muda juga perlu dilibatkan di sini. Nah, terus kalau ini kurang memungkinkan gimana? Solusi part 2-nya itu sebenarnya dari SKPD atau pemerintah kita bisa melakukan kunjungan sebulan sekali ke desa. Dan untuk memfasilitasi kebutuhan ini, bukan hanya sekedar rame-rame datang dan selesai begitu dan akhirnya membebankan masyarakat, tapi beneran datang ngasih solusi dan bahkan dengan sumber daya yang kalau bisa seminim mungkin datang ke sana dan hanya dibutuhkan, bukan bawa geng gerombolan sehingga nanti tidak efektif ketika pelaksanaan di lapangan dan akan ada keluhan oleh masyarakat karena merasa terbebani begitu banyaknya orang datang. Nah, kemudian poin berikut malah lebih bagus kalau kita punya server sendiri begitu. Dan kalau daerah membutuhkan programmer, please di daerah kita banyak anak-anak hebat. Nah, mereka itu ada di mana-mana bahkan. Cuman yang tidak terpakai, tidak begitu dilihat. Nah, contoh adik saya sendiri si Efraim Pantas itu sekarang ngerjain program yang ada di kabupaten lain malah. Karena di daerah sendiri tidak melihat ada beberapa anak muda yang potensial yang perlu bisa di apa ya berdayakan untuk menolong daerah itu sendiri. Bahkan saya sendiri 5 tahun belakangan juga banyak menghabiskan waktu di luar. Baru 2 tahun terakhir ini di Sangihe begitu. Nah, karena bentuk pengabdian saya kepada daerah. Ya kalaupun daerah udah tidak begitu butuh juga sampai tahun depan, ya saya bersedia juga angkat kaki sebenarnya. Karena banyak juga daerah yang membutuhkan begitu secara apa ya kompetensi kerja. Nah, saya di sini karena memang tulus buat melayani daerah kita begitu. Ketika kesempatan itu diberikan oleh yang kuasa. Nah, kemudian um, berbicara mengenai data,
Nah, kita akan selalu terhubung seperti yang disampaikan Pak Mario semalam melalui debat, yaitu big data. Nah, berbicara big data, tidak akan lepas dari small data. Nah, jadi kalau orang sudah berbicara terlalu besar, tapi melupakan hal yang esensial di bagian akar rumputnya, malah ini akan menjadi miss. Misalnya, kalau kita berbicara terkait data perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, sejarah, dan budaya, itu perlu dimulai dari desa. Maka kalau di desa itu punya webnya sendiri, akan lebih bagus. Sehingga bantuan yang diarahkan untuk masyarakat, pengembangan, itu akan sangat tepat sasaran karena semua data ada di situ. Jadi ketika mau kasih bantuan terkait pertanian di desa, tinggal diklik siapa saja petaninya, kendalanya apa dan butuh apa. Dan ini bisa dibuat oleh anak muda di daerah kita kalau cuma berbicara website sederhana ini. Nah, jadi ketika base data, small data, basis desa lengkap, kalau orang mau cari data informasi perputaran ekonomi di desa itu ada, tinggal buka DP Web, pendidikan jelas, mulai dari jenjang, dari TK PAUD, PAUD TK dan seterusnya, pertaniannya, pariwisatanya ada apa aja di desa itu yang potensial, kemudian produk perkebunannya, sejarahnya, dan maka itu akan jelas. Sehingga ketika small data ini setiap desa, ada 145 desa ditambah dengan kelurahan lengkap, baru timbul yang namanya big data. Jadi big data akan muncul ketika small data lengkap di tingkatan desa. Jadi ini yang perlu diperhatikan jadi catatan. Kemudian terkait poin berikut, nah saya juga berbicara terkait pelibatan peran anak-anak muda di desa. Harus diakui sampai hari ini pemuda desa itu masih ada di level kelas apa ya? Kelas bawah bisa dibilang begitu karena masih banyak pemikiran-pemikiran di tingkatan desa itu tidak tanda petik memperhitungkan anak-anak muda sebagai salah satu aset yang perlu dipertimbangkan dalam membangun desa. Padahal kalau dari total pemilih yang terdaftar di DPT Sangihe ini, 60% itu terdiri dari generasi Z dan milenial. Nah, maka dari itu sumbangsi paling pertama saja sudah muncul dalam bentuk hak suara itu ada di kalangan muda. Dan kalangan muda itu terkenal dengan inovasi, kreativitas, dan kepintarannya. Nah, maka dari itu ketika anak muda juga turut dilibatkan berperan dalam pembangunan daerah, akan sangat luar biasa. Terus didampingi oleh orang tua yang memiliki jam terbang yang jauh lebih banyak. Sehingga dari tingkatan kecerdasan emosi ya, itu bisa dikontrol oleh orang tua. Karena anak muda itu terkenal dengan emosi yang suka meledak-meledak. Nah, maka dari itu akan ada kolaborasi antara anak muda dan orang tua. Jadi sangat perlu dilibatkan begitu. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah sistem monitoring dan evaluasi. Kalau bisa ini dikerjakan at least 6 bulan sekali. Kenapa? Untuk memastikan program kita sudah berjalan dan tepat sasaran. Nah, yang menjadi kendala selama ini dari program pemerintahan ini adalah kurangnya evaluasi, kurangnya monitoring yang ideal. Padahal ini sangat penting. Sehingga kalau ini beneran dikerjakan, at least 6 bulan sekali kita pantau, nanti kita asesmennya bisa dibikin bersama, itu sebenarnya sederhana asal mau dikerjakan. Nah, kemudian evaluasi per 6 bulannya ini jelas, sehingga kita tahu kurangnya di mana, bolongnya di mana, dan apa yang akan ditingkatkan ke depan. Nah, ketika semua terlibat, kalau kata Oppo adalah pentahelix, ya saya lebih suka menyebutnya kerjasama multi pihak. Jadi semua terlibat di sana, ada akademisinya ada, swastanya ada, pemerintahnya ada, semua golongan kita gabungkan jadi satu. Nah, sehingga pemerintahan ini akan menjadi kuat dan jelas arah dan tujuannya. Nah, kemudian ditambah lagi selalu ada dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga sinkron antara kebutuhan, kendala, tantangan di lapangan, dan apa evaluasi kedepannya untuk daerah kita. Nah, inilah bentuk pelayanan kepada publik yang makin ke sini diiringi dengan perkembangan zaman sehingga disebut pelayanan publik dalam bentuk digital. Nah, begitu kira-kira yang boleh saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya percaya dari keempat calon yang sudah ada berkontestasi hari ini, mereka adalah orang-orang terbaik, putra-putri terbaik di daerah kita. Dan sejak awal sebenarnya Tuhan sudah menentukan siapa pemenangnya.
Tugas kita hari ini hanyalah berproses bersama. Oke, see you guys. Sampai baku dapat ulang. Bye-bye.